Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat. Sandy Walsh resmi tidak bisa bergabung dengan timnas kita. Jadi melawan Cina tanggal 5 Juni, melawan Jepang tanggal 10 Juni di Osaka, Sandy tidak bisa bergabung karena dia masih bermasalah. Tentunya dengan cedera dia. Ya, itu sudah dikonfirmasi beberapa jam yang lalu bahwa dia tidak bisa bergabung. Ya, mulai dari Bali TC tanggal 26 yang lalu sampai nantinya kan dia masih ditunggu sebenarnya. Di video saya sebelumnya ketika saya berbicara dengan manajer tim tetap diberikan kelonggaran kesempatan ditunggu sampai awal Juni. Ya, tetapi kabar pada hari ini bahwa Sandy tidak bisa. Sudah di clearkan, fix tidak bisa bergabung dan saya mengkonfirmasi ini dengan manajer tim. Biar lebih enak tentunya untuk mengetahui ya soal Sandy Walsh ini, dan Pak Sumarji sebagai manajer tim sudah mengatakan benar Bung bahwa dia tidak bisa datang bergabung, dan itu dimaklumi oleh pelatih kepala Patrick Kluivert, juga para asisten Alex Pastoor, Dani Dansat yang mengatakan, dan dia sendiri sebagai manajer ya tentunya lebih mementingkan bahwa pemulihan total bagi Sandy Walsh ya di klub dia, karena dia bermain di Yokohama Mariners, sehingga nantinya jika Indonesia bisa ada di putaran keempat, nah mungkin di Oktober depan Sandy bisa bergabung bersama-sama. Itu Pak Mari juga berdoa bahwa semoga dia cepat bugar, kondisi dia dalam pemulihan, dan Sandy sendiri juga berharap ya bahwa Indonesia akan tampil baik melawan Cina dan juga melawan Jepang, dan dia mendoakan juga bahwa timnas atau JICS dan kawan-kawan bisa melenggang sampai ke putaran keempat paling tidak, dengan target paling dekat adalah mengalahkan Cina di GBK. Dengan tidak bisa hadirnya Sandy, teman-teman, berarti dia sudah mengikuti rekannya sebelumnya, itu Eliano Reinders yang sedang ya bersama dengan istrinya dan keluarga setelah melahirkan kemarin tuh. Eliano tidak bisa datang juga karena ingin mendampingi istrinya dalam proses sudah melahirkan, dan sudah berbicara juga dengan pelatih kepala, dengan Patrick Kluivert, dan Patrick Kluivert juga sangat mengerti ya dengan situasi dan kondisi dari Eliano Reinders. Nah, menariknya baik Sandy Walsh maupun Eliano Reinders ini sama-sama itu ya bermain di posisi kanan. Artinya mereka menjadi pelapis bagi Kevin Dix. Untungnya Kevin Dix sudah sembuh dari cedera tepat pada waktu yang ditunggu-tunggu ya, karena Kevin Dix sebelumnya kan diberitakan bahwa sampai pada akhir musim dia tidak akan bisa bermain, dan ini mengancam untuk keberadaan dia di tim nasional kita ya. Tapi akhirnya tanggal 25 dia memperkuat Copenhagen, juara di Liga Denmark, kemudian kemarin hanya dalam waktu berselang 5 hari juara di Piala Denmark setelah mengalahkan Silkeborg ya dengan 3-0. Berarti bagi Kevin Dix sudah siap untuk bisa bermain melawan Cina dan juga melawan Jepang, dan Kevin Dix diperkirakan akan bergabung di antara tanggal 1 tanggal 2 itu di Jakarta langsung ya untuk persiapan menghadapi Cina, karena hari ini adalah hari terakhir untuk semua pemain berlatih di Bali. Ya, setelah dari Bali, mereka nantinya besok itu sudah bisa bergerak menuju ke Jakarta untuk melanjutkan program latihan di Jakarta bersama dengan tim kepelatihannya dipimpin oleh Patrick Kluivert. Nah, berarti di sektor kanan ini itu sudah dua yang keluar, tidak bisa berlaga. Tersisa pasti ada Yakob Sayuri di sana dan juga dengan Asnawi Mangku Alam. Dua ini yang tersisa untuk menjaga Kevin Dix. Tinggal tergantung dari PK di dalam penilaian untuk menyusun tim ini kan. Dari 32 tadinya yang dipanggil nama-namanya kan sudah berkurang bahkan 4 berkurang karena Martin Paz dan Marcelino Ferdinand tidak bisa bermain dengan akumulasi, ditambah dengan sebelumnya Malik Rizali juga cedera tapi sudah digantikan oleh Beckham Putra yang sudah bergabung saat ini, kemudian Eliano Reinders, dan terakhir Sandy Walsh yang cedera. Jadi kalau memang ada penjutan dari 9 pemain, kini tinggal 5 yang akan dalam tanda kutip ya dicoret untuk tidak ikut dalam pertandingan melawan Cina. Sementara 5 pemain itu kita belum tahu siapa saja.
Ya paling pasti di sektor penjaga gawang satu yang akan keluar. Ya mungkin saja di belakang ada, ya karena di sektor kiri, kalau di kanan itu berkurang, tapi di kiri masih menumpuk banyak. Ya kan kita tahu bersama ada Verdong, ada Dean James, ada Sain Patinama, ada Arhan di sana, ada Yance Sayuri. Jadi saya kira di sektor ini akan berkurang. Paling tidak satu pemain atau bahkan bisa dua ya untuk sektor ini. Jadi itu 5 yang nantinya akan keluar dari nama-nama yang dipanggil, sehingga ada 23 pemain yang nantinya akan dikirim sesuai regulasi ke AFC untuk pertandingan melawan Cina. Mungkin di barisan depan juga akan ada, tapi kita belum tahu lah. Itu urusan pelatih lah yang akan nantinya siapa-siapa nama-nama yang tidak akan masuk. Pasti yang terbaik, karena kan pasti mereka melihat sejak dari Bali dan lanjut di Jakarta, apalagi dibantu oleh para asisten yang secara kita tahu bersama lah, Pastur, Dani Lansat, Van den Berg itu bagus-bagus. Semua termasuk pelatih kiper ya, Short Vandenberg juga orang yang baik, sehingga keputusan apapun yang diambil itu yang terbaik untuk tim nasional kita di saat akan menghadapi pertandingan krusial, terutama melawan Cina sebelum kita ke Osaka untuk memainkan laga terakhir melawan Jepang, teman-teman. Jadi komposisi di belakang itu sudah bisa terlihat ya. Kalau dikatakan bahwa ketika Kevin Dix bugar, maka di kanan itu ada Kevin Dix. Memang sayang bahwa Sandi tidak ada dan Eliano Reinders tidak ada. Ya, tapi apapun itu, Kluivert sudah punya tentunya orang yang pantas untuk bisa menjadi pemain pelapis bagi Kevin Dix ya. Semoga Kevin Dix itu bugar terus, teman-teman. Tidak cedera menghadapi Cina ya, sehingga melanjutkan pertandingan sampai ke Jepang, tapi tentunya harus ada pemain yang akan menjaga di sana. Saya pikir kalau dilihat dari sini bisa aja nama Asnawi akan masuk, ya, karena memang harus masuk. Kalau ini kan sudah tidak ada, ya, dan juga Yakob Sayuri untuk posisi di kanan tinggal itu yang tersedia. Lain halnya kan kalau Sandi ada sama Eliano ada, ya posisi Asnawi itu agak dalam tanda tanya, bisa saja tergusur nantinya. Tapi dengan 2 ini yang ada di kanan out, tidak bisa bergabung, maka peluang Asnawi untuk masuk di 23 itu terbuka, teman-teman. Ya, termasuk dengan Yakob. Kalau Yakob saya pikir pasti akan masuk, karena bukan saja bermain di posisi bek kanan, dia bisa juga didorong ke depan ketika bermain dengan formasi 3-4-3 sesuai dengan bola yang nantinya akan terus dipertahankan oleh Patrick Kluivert. Yakob bisa didorong bermain lebih ke depan tentunya di sisi kanan, karena Marcelino kan tidak ada. Tadinya tempat itu juga bisa diambil oleh Eliano Reinders, tapi ada Yakob. Nah, ini persaingan di sisi ini juga banyak, karena kita tahu bersama kan ada EG juga bisa bermain di posisi ini, tapi semua berpulang kita serahkan kepada tim kepelatihan lah yang menilai semua pemain. Yang pasti kita doakan bersama, ya, Sandi cepat pulih, itu yang paling penting ya untuk kita semua. Kalau Eliano kan tidak cedera, cuma lagi bersama dengan keluarga, dengan istrinya. Sandi ini ya semoga baik-baik saja untuk ke depan, sehingga dia bisa bergabung kembali ketika kita lolos ke putaran keempat. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara, teman-teman. Ciao.